Bawang merah ini tanpa menggunakan sungkup mulai dari sejak pertama kali nyemai. Ini dibiasakan untuk kuat, dibiasakan panas dingin supaya cepat adaptasi ketika pindah lahan, ketika pindah tanam. Ini Lokananta 2 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada pagi yang cerah ini semoga saja menjadi secerah apa yang menjadi aktivitas kalian semua, dan juga semoga saja menjadi aktivitas kalian menjadi amal ibadah dan menjadikan rezeki yang barokah. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara perlakuan bawang merah TSS ketika terjadi masalah seperti yang dilihat ini. Ini bawang terlalu rimbun, terlalu tinggi, terlalu subur, sehingga ketika selalu kena hujan ini bisa rebah. Jadi perlu perlakuan menggunting seperti itu atau mencukur seperti itu. Mari kita ikuti apa yang menjadi aktivitas saya pada pagi hari ini. Ini sudah ke-5 kalinya terkena hujan besar sejak mulai dari pertama kali nyemai. Dengan perlakuan penaburan abu pada usia 10 hari setelah sebar, ini bermanfaat untuk menetralkan tanah ketika terkena musim hujan atau kena hujan. Ini bisa kuat terhadap pengaruh dari asam dari air hujan itu, sehingga kuat dengan segala penyakit yang ditimbulkan dari keasaman tanah. Nah, bagi yang memperlakukan bawang dengan cara kimia, dipersilahkan menggunakan fungisida kimia, tapi untuk saya pribadi menggunakan yang alami. Kalau cuma seperti ini biasa. Yang penting akarnya itu tidak kecabut. Ini nanti tetap bagus ketika ditanam. Ini seperti ini. Ini aman, masih aman, tidak apa-apa walaupun agak seperti ini. Ini masih ada akar yang masih menghunjam. Ini seperti ini, jangan khawatir. Nah, ini agak bobok ini. Ini agak bobok karena terlalu panjang, daun memang terlalu panjang. Nanti ini bisa digunting biar aman, biar tegak lagi. Ini harus digunting sebelum pindah tanam, artinya digunting di tempat. Ini terlalu panjang, ini daun terlalu panjang, perlu digunting di tempat sebelum pindah tanam. Ini yang sering saya lakukan sejak 2018 yang lalu. Ketika daun terlalu panjang,
panjang ini masih usia 26 hari setelah sebar. Ini sebagian tanah mungkin karena subur ini terlalu panjang, padahal ini tidak pernah menggunakan pupuk. Saya tidak pernah mupuk. Kalau soal benih TSS, saya tak pernah mupuk, cuman main di spray. Artinya masih menggunakan POC dan pestisida nabati. Hanya mengandalkan itu dan media tanah yang sudah subur. Nah, ketika terjadi peristiwa seperti ini, jangan panik, jangan gusar. Ini perlu digunting sebelum pindah tanam, artinya digunting di tempat sebelum pindah tanam. Nanti akan saya gunting biar ada contoh pada teman-teman yang misalnya teman-teman nyemai bawang tapi daun terlalu rimbun ataupun terlalu panjang seperti ini, biar tidak merasa ini adalah gagal. Ini bukan gagal, akan tetapi karena terlalu subur sehingga daunnya ini terlalu panjang. Akibat hujan tadi malam, akar dari bawang ini ada yang keluar. Ini akibat hujan yang besar tadi malam. Ini ada yang bobok, banyak yang bobok. Hujan sampai segini airnya ini. Hujan sampai segini sehingga menyebabkan bawang ini agak rebah. Ini agak rebah. Ini saatnya untuk digunting, segera digunting ini. Pengguntingan dilakukan, disisakan di bawah ini sekitar 7-10 cm. Yang penting di atas pangkal. Yang penting di atas pangkal ini harus diselamatkan, tidak boleh tergunting supaya bawang ini tidak rusak. Nah, setelah selesai digunting harus disemprot menggunakan fungisida. Yang memakai kimia silahkan menggunakan fungisida kimia. Yang jelas saya menggunakan Fuka, fungisida kapur gamping. Tujuan dari pengguntingan ini supaya ada sirkulasi udara. Sehingga tanah ini tidak terlalu lembab dan tidak terjangkit jamur patogen. Dan sinar matahari juga akan masuk ke dalam tanah sehingga tanah tidak terlalu lembab dan tidak terlalu diserang oleh semacam jamur patogen. Ini cek penget ini saya motong, ini penget yang saya YouTuber ya. YouTuber itu bagaimana tuh ceritanya itu Pak? Ceritanya, selain pengguntingan ini bermanfaat agar tanah tidak selalu lembab, juga dapat memperlambat jadwal tanam karena tidak bisa olah lahan akibat hujan.